1851. Yao Rui menjelaskan, sejauh yang saya tahu, ketika dia berada di kota Tianlang, dia sedang mencari dua jenis obat, yang satu adalah rumput bintang 7 dan yang lainnya adalah buah yuan merah. Kedua obat ini sangat langka, dan dia ingin menggunakannya. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi itu sangat penting baginya. Tujuan datang ke kota Tianfeng untuk bergabung dengan Akademi Blue Wind adalah untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru dan memenangkan hadiah kejuaraan, yuan merah. Bahkan di tahap Naschen Seoul, dia berani mengingini tempat pertama dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru. Ini benar-benar aneh. Dulang meludah dengan keras. Ngomong-ngomong, bos, saya punya berita penting untuk dilaporkan kepada Anda. Kata Yao Rui dengan hormat. Dia tidak keluar selama 2 hari terakhir karena cedera di pantatnya. Dulang, manajer umum. Ada apa? Katakan padaku. Dulang melambaikan tangannya dengan santai. Baginya, yang terpenting saat ini adalah membunuh Ye Bufan untuk membalas dendam, dan dia tidak terlalu peduli dengan hal lain. Manajer umum, Master Pavilion Luo baru-baru ini membantu Ye Bufan untuk mengetahui berita tentang kedua ramuan tersebut, termasuk fakta bahwa Hong Yuan Guo menjadi hadiah untuk kompetisi kualifikasi pendatang baru. Dia juga memberitahu anak itu. Saya baru saja menerima pesan dari markas besar. Ada pesan yang mengatakan bahwa jejak rumput bintang 7 telah ditemukan di pegunungan 10.000 binatang. Apakah menurut Anda berita ini harus dilaporkan kepada Master Pavilion Luo dengan jujur? Tanda tanya. Pavilion Harta Karun Kota, Kepala Kehormatan. Tapi Yao Rui adalah orang kepercayaan Dulang, jadi untuk hal semacam ini, dia masih perlu mendapatkan persetujuan tuannya secepat mungkin. Apa? Ada berita tentang rumput bintang 7. Ekspresi Dulang tiba-tiba berubah. Rumput bintang 7 adalah bahan obat yang sangat langka dan bisa dikatakan tak ternilai harganya. Tapi itu tidak penting sekarang. Yang penting inilah yang diinginkan Ye Bufan, dan dia bisa membuat perbedaan besar. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku secara detail. Yao Rui berkata, menurut berita dari markas besar, beberapa hari yang lalu, seorang biksu di puncak pemurnian Void menemukan 7 bintang saat berlatih di puncak Hongxia di 10.000 pegunungan binatang. Rumput. Biksu itu awalnya sangat gembira, tetapi dia tidak menyangka akan dijaga oleh monster tingkat ke-7. Dia terluka parah dan mati karena marah setelah membawa berita itu kembali oleh monster level tinggi. Hal ini tidak mengherankan, jadi meskipun monster level ke-7 muncul, Durang tidak akan terkejut. Otaknya berputar cepat, berusaha mendapatkan manfaat maksimal dari berita ini secepat mungkin. Karena konsentrasi yang berlebihan, tanpa sadar saya duduk di kursi di belakang saya. Begitu pantatnya mendarat di kursi Taisi, rasa sakit yang menyayat hati tiba-tiba membuatnya melompat lagi. Kamu bajingan, Ye, aku harus membunuhmu. Ini membuat kebencian di hatinya semakin kuat. Yao Rui berkata, manajer umum, bagaimana kalau kita menyembunyikan berita ini dan mencegah anak laki-laki bernama Ye mengetahuinya? Tidak, itu akan terlalu mudah baginya. Dulang mengertakkan gigi dan berkata, berita ini Anda harus melakukannya, beritahu Luo Yudi dan jelaskan masalah tentang Qixing Chao dengan jelas. Yao Rui sedikit terkejut. Tetapi apakah ini berarti dia memberitahu Ye Bufan secara langsung? Dulang berkata dengan ekspresi sinis, ini tentang Qixing Chao bahwa masalah monster tingkat ke-7 harus diubah. Langsung ke monster tingkat ke-5. Dikatakan bahwa orang yang ditemukan adalah seorang biksu jiwa baru lahir yang tersesat dan melihat rumput bintang 7. Mata Yao Rui tiba-tiba berbinar, manajer umum, saya mengerti, gerakan Anda terlalu tinggi. Anda ingin menggunakan tangan monster bintang 7 untuk menyingkirkan anak itu. Menurutku tuan muda ini terlalu sederhana. Dulang berkata, anak itu tajam dan licin. Jika kita tiba di pegunungan 10.000 binatang dan menemukan monster tingkat 7 yang menyelinap pergi, maka usahaku akan sia-sia. Tuan muda ini harus memastikan semuanya aman. Dia harus mati. Yao Rui berkata dengan bingung, manajer umum, apa maksudmu? Saya mengubah berita tentang monster tingkat ke-7 karena saya takut anak ini tidak akan bergerak maju dalam ketakutan.
Selama dia meninggalkan kota Tianfeng, dia tidak akan diberi kesempatan untuk memasuki pegunungan 10.000 binatang. Sedikit kekejaman melintas di wajah Dulang. Silakan, kamu hanya perlu memberitahu Luo Yudi berita itu, dan jangan khawatir tentang hal lain. Kepala manajer benar-benar hebat. Dia sangat cerdik dan menyampaikan berita itu kepada bocah itu melalui Master Pavilion. Dia harus yakin dan akan segera bergegas ke pegunungan 10.000 binatang. Yao Rui menyanjungnya lagi, lalu berbalik dan keluar ruangan. Di sisi Ye Bufan, setelah makan siang bersama, Lu Sueman kembali ke kamarnya untuk berlatih. Dia awalnya ingin menemukan Jiang Fangzu, tetapi kemudian pikirannya bergerak dan Liontin Giok pembawa pesan di sakunya bereaksi. Dia mengeluarkannya dan melihatnya. Itu adalah pesan dari Luo Yudi, memintanya untuk segera datang. Karena dia mencarinya, pasti ada sesuatu yang penting, jadi dia segera meninggalkan Akademi Blue Wind tanpa henti dan segera bergegas ke Pavilion Jubao. Ketika dia datang ke kamar Master Pavilion, dia bertanya, "Kakak, apakah kamu ada hubungannya dengan saya?" Luo Yudi memandangnya dan tersenyum manis, "Saya baru saja menerima berita dari markas besar tentang rumput bintang 7. Apakah akhirnya ada berita tentang Kixinchao?" Ye Bufan langsung gembira saat mendengar berita itu. Sekarang dia telah bekerja keras untuk buah Yuan merah, tetapi buah Yuan merah saja masih tidak dapat digunakan untuk memurnikan pil pembangun surga. Namun, belum ada berita tentang rumput bintang 7 sebelumnya, jadi dia tidak punya pilihan. Sekarang setelah akhirnya ada berita, dia dengan bersemangat melangkah maju dan meraih tangan Luo Yudi. "Kakak, tolong beritahu saya di mana menemukan rumput bintang 7. Pipi Luo Yudi memerah, dia menatapnya dengan menawan dan berkata, "Adik, apakah kamu memanfaatkanku?" Ye Bufan segera melepaskan tangannya dan berkata dengan penuh semangat lagi, tidak, saudari, tolong beritahu aku di mana rumput bintang 7 berada. Bukankah kamu hanya orang yang rusak? Apakah itu penting?" Luo Yudi memutar matanya ke arahnya, lalu bercerita tentang rumput bintang 7. Menurut berita dari markas besar, rumput bintang 7 berada di Gunung Hongxia di pegunungan 10.000 binatang. "Oh, bagus sekali." Ye Bufan bersemangat lagi, dan tiba-tiba dia bertanya sambil berpikir, "Saudari, ini datang dari kantor pusat. Apakah Anda satu-satunya yang mengetahui berita tersebut? Dengan kata lain, apakah ada kemungkinan orang lain akan merebut rumput bintang 7? Untungnya, pegunungan 10.000 binatang adalah yang paling dekat dengan negara Tianfeng, jadi Anda memiliki keunggulan geografis, harus selangkah lebih maju dari yang lain. Dalam hal ini, aku harus pergi sekarang." Ye Bufan memang sedikit cemas. Hanya ada monster tingkat 5 yang menjaga di sana. Begitu bahan obat berharga tersebut muncul, mereka akan segera menarik orang. Banyak orang kuat berbondong-bondong mendatanginya. Jika saya sampai di sana lebih dulu, saya mungkin bisa mengambil rumput bintang 7. Jika saya sampai di sana terlambat, saya khawatir saya tidak akan bisa menangkap sehelai rambut pun. Tunggu sebentar. Luo Yudi menghentikan Ye Bufan, ada monster yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan 10.000 binatang, dan puncak Hongxia berada jauh di dalam pegunungan 10.000 binatang. Apakah terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian? Apakah kamu ingin menutupi salju? Membawanya juga. Lagi pula, dia memiliki tingkat budidaya alam pemurnian kekosongan, jadi dia bisa lebih aman. Bab 1852, Pegunungan 10.000 binatang. Tidak, aku sendiri saja sudah cukup. Ye Bufan belum menemukan cara untuk menjelaskan identitasnya kepada Lu Sueman. Sebelum mengaku, rahasia Istana Raja Naga dan senjata partikel serta pembunuh besar lainnya tidak dapat diungkapkan saat ini, satu orang lagi tidak senyaman satu orang. "Saudari, tanpa basa-basi lagi, aku pergi sekarang." Begitu berita tentang rumput bintang 7 bocor, para biksu yang menuju ke pegunungan 10.000 binatang pasti akan berbondong-bondong ke sana, jadi dia harus berpacu dengan waktu. Oke, tapi pegunungan 10.000 binatang sangat berbahaya dan terdapat berbagai jenis monster yang kuat. Kamu harus lebih berhati-hati. Luo Yudi menyelesaikan peringatannya dan berkata, "Aku akan mengatur rusa kutub untukmu agar kamu bisa pergi lebih cepat dan juga dapat menghemat energi."
Terima kasih, saudari. Ye Bufan tidak sopan. Dia juga tahu bahwa pegunungan 10.000 binatang sangat berbahaya, jadi dia harus menghindari konsumsi energi sebanyak mungkin dan menjaganya, kondisi terbaik sepanjang masa. Setelah kedua orang berdiskusi, mereka keluar bersama. Luo Yudi mengeluarkan seekor rusa kutub dari paviliun Jubao dan menyerahkannya kepada Ye Bufan. Keduanya melambaikan tangan, dan rusa kutub bergegas menuju luar kota Tianfeng. Meskipun pegunungan 10.000 binatang adalah yang paling dekat dengan Kekaisaran Tianfeng, jaraknya hampir 2.000 mil. Untunglah rusa kutub itu cepat dan memiliki daya tahan yang baik, serta terus berlari kencang. Saat matahari terbit keesokan harinya, mereka akhirnya sampai di pintu masuk pegunungan. Pegunungan 10.000 binatang adalah pegunungan terbesar di seluruh benua Tianluo. Ini mencakup wilayah yang sangat luas dan membentang ratusan ribu mil, tanpa tepian yang terlihat sama sekali. Selain itu, ada banyak monster dan binatang buas di sini, dan semakin dalam Anda masuk, mereka menjadi semakin berbahaya. Melihat pegunungan 10.000 binatang dari kejauhan, dia melompat dari kuda bertanduk itu, dan kemudian sambil berpikir, dia membawanya ke istana Raja Naga. Rusa kutub adalah makhluk yang mirip dengan kuda di bumi. Meskipun cepat, mereka jinak dan merupakan herbivora. Itu tidak bisa dibawa ke pegunungan 10.000 binatang, juga tidak bisa dibuang ke sini, jika tidak maka akan menjadi makanan monster lain. Kemudian dia berlari menuju pegunungan 10.000 binatang dengan kecepatan tinggi, dan segera sampai di kaki dua gunung sesuai petunjuk di peta. Berdiri di sini, dia harus mengagumi keajaiban Sang Pencipta. Pegunungan 10.000 binatang adalah hamparan pegunungan tinggi yang tak berujung, dan ini kebetulan merupakan titik penghubung antara kedua gunung tersebut tengah, melalui mana seseorang bisa langsung memasuki pegunungan. Dan tepat ketika dia hendak masuk, perasaan krisis yang sangat besar tiba-tiba muncul dari hatinya, dan kemudian tiga sosok turun dari langit dan mengelilinginya. Ye Bufan melirik ketiga orang di depannya, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Pria tua berkulit hitam yang memimpin mereka bisa dianggap sebagai kenalan lama. Ada dua lelaki tua berbaju hitam di sampingnya. Meskipun mereka belum pernah melihat mereka sebelumnya, aura kuat yang terpancar dari tubuh mereka sama sekali tidak lemah. Ketiga pria itu mengelilinginya seperti tanduk, menghalangi semua jalan keluar. Lalu terdengar ledakan tawa bangga. Li Tong, tuan muda tertua dari keluarga Li, berjalan keluar dari hutan lebat di sebelahnya, diikuti oleh lebih dari selusin pria kuat dalam tahap transformasi. Yang membuatnya bingung adalah orang-orang itu sedang mendorong gerobak dengan sangkar besi besar di atasnya. Di dalam sangkar itu ada tiga monster-monster yang terlihat seperti gorila. Benda ini berdiri di dalam sangkar, memandang segala sesuatu di luar dengan rasa ingin tahu. Ia tidak terlihat ganas, dan sepertinya tidak berlevel tinggi. Mungkin hanya satu atau dua. Ye Bufan bingung. Li Tong menaruh dendam padanya. Bisa dimengerti kalau dia menunggu untuk membalas dendam padanya, tapi apa maksud gorila ini? Jika kita berbicara tentang monster yang kuat, dapat dipahami bahwa mereka sedang bersiap untuk menghadapinya, tetapi monster level rendah ini tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Terlebih lagi, dengan tiga ahli realem pemurnian kekosongan yang kuat berdiri di dekatnya, sepertinya tidak perlu menggunakan monster sama sekali. Kali ini, Li Tong kembali tertawa bangga. Bagaimana menurutmu, Yang Bermarga Ye? Kamu tidak menyangka tuan muda ini akan menunggumu di sini, kan? Pada Ye Bufan, dan ketika dia mengetahui bahwa dia telah meninggalkan Changfeng ketika akademi tiba di paviliun Jubao, mereka siap mengirim seseorang untuk mengambil tindakan. Namun kemudian, dia menerima pemberitahuan dari Dulang, mengatakan bahwa Ye Bufan sedang bergegas ke pegunungan 10.000 binatang, dan cara paling aman adalah mencegatnya di sini, jadi dia memimpin orang-orangnya untuk sampai ke sini terlebih dahulu. Ye Bufan memang sedikit terkejut, dia baru saja menerima pemberitahuan dari Luo Yudi dan bergegas ke pegunungan 10.000 binatang. Tapi pihak lain menunggu di sini dulu, dan ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Sangat mustahil untuk mengatakan bahwa Luo Yudi akan menjebaknya. Hanya ada satu kemungkinan. Itu semua disebabkan oleh Durang itu. Saat ini, Li Tong berjalan lagi, wajahnya penuh arogansi. Wah,
kamu berani memprovokasi keluarga Li kami, kamu tidak menyangka hari ini, kan? Ye Bufan berkata, Tuan Muda Li, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Apakah menurutmu kita bisa melakukan pembicaraan damai? Petik 2. Kekuatan pengiriman keluarga Li kali ini tidak buruk. Hanya ada 3 orang kuat dari alam pemurnian kekosongan. Dengan kemampuannya saat ini, bahkan jika dia bisa menghadapi lawannya, dia pasti akan terluka parah. Yang paling penting sekarang adalah segera memasuki pegunungan 10.000 binatang dan menemukan rumput bintang 7. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kekuatannya untuk hal-hal yang tidak perlu. Pembicaraan damai. Apakah kamu masih menginginkan pembicaraan damai? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melakukan pembicaraan damai denganku? Pada titik ini, wajah Li Tong penuh dengan kebencian. Kamu benar-benar menggunakan obat perangsang Qi yang digunakan oleh monster padaku, dan kamu bilang kamu tidak memiliki kebencian yang mendalam. Dia sekarang benar-benar membenci Ye Bufan. Sejak dia menggunakan Spring Breeze Transforming Rain Dispersion terakhir kali, dia ketakutan ketika memikirkan tentang wanita, dan dia benar-benar tersesat fungsi itu sejak saat itu. Keluarga Li juga memiliki beberapa dokter terkenal. Meski saat itu mereka belum bisa mengetahui khasiat obatnya, mereka tetap bisa menilai khasiat dasarnya. Akhirnya diketahui bahwa ini adalah obat untuk monster, yang hampir membuatnya gila. Memikirkan efek angin musim semi yang berubah menjadi hujan, Ye Bufan merasa sedikit malu. Tetapi ketika pihak lain ingin membunuhnya, dia dengan baik hati memberinya bubuk. Tuan Li, selama Anda setuju untuk menyelesaikannya, saya dapat memberi Anda sejumlah kompensasi. Ini adalah konsesi terbesar yang bisa dia berikan. Jika bukan karena keinginan untuk mendapatkan rumput bintang 7, tidak akan ada hal seperti itu kemungkinan. Tapi Li Tong sepertinya tidak punya niat sedikitpun untuk menghargainya, dan tertawa terbahak-bahak. Kompensasi. Jika aku membunuhmu, semua barangmu akan menjadi milikku. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke sangkar besi di sebelahnya. Apakah kamu melihatnya? Aku menyiapkan ini untukmu. Ini adalah item unik tingkat pertama, di pegunungan 10.000 binatang. Monster. Makhluk ini relatif jinak dan tidak terlalu mematikan. Alasan mengapa ia dapat bertahan hidup di tempat ini adalah karena kekuatan reproduksinya yang kuat. Membunuhmu. Tunggu saja dan nikmati bubuk obat khusus. Setelah berbicara, Li Tong mengeluarkan botol kecil dan menyemprotkan bubuk merah muda ke dalamnya ke ketiga simpanse. Jelas sekali bahwa ini adalah bubuk obat yang ampuh. Setelah disemprotkan, ketiga simpanse yang semula jinak tiba-tiba menjadi kasar, mata mereka merah darah, dan mereka menatap orang-orang di luar dengan gigi dan cakar. Melihat adegan ini, Li Tong tertawa terbahak-bahak. Wah, awalnya aku ingin menyiapkan beberapa gadis bordil untukmu. Tapi kemudian kupikir itu terlalu murah untukmu, jadi bersiaplah untuk menikmati ketiga simpanse ini, hahaha. Bab 1853, tidak ada yang perlu dibicarakan. Maksudmu tidak ada lagi pembicaraan. Ekspresi Ye Bufan langsung berubah dingin. Keluarga Lilah yang menyebabkan masalah baginya dari awal hingga akhir. Saya tidak pernah menderita kerugian. Senang rasanya bisa membuat konsesi hari ini. Pihak lain masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Omong kosong. Kualifikasi apa yang harus Anda negosiasikan dengan tuan muda ini? Li Tong sangat sombong. Dia melambaikan tangannya dan memberi perintah kepada bawahannya, tangkap anak ini dan lempar dia ke dalam kandang. Saya ingin melihatnya. Bagaimana dia bisa dipermainkan sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, selusin tahap transformasi dewa segera berkerumun dan bergegas menuju Ye Bufan. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Mata Ye Bufan bersinar dengan niat membunuh. Dia mengangkat tangannya dan memasukkan pil epifilum ke dalam mulutnya, melangkah ke ranah pemurnian virtual dalam sekejap. Tentu saja, ini bukan tujuan utamanya. Ada 3 orang kuat di alam pemurnian kekosongan. Bahkan jika dia mencapai tahap setengah dari alam pemurnian kekosongan, dia masih bukan tandingannya. Kemudian dia membalik pergelangan tangannya, dan senjata partikel muncul di telapak tangannya. Dengan kekuatan mentalnya mencapai level ini, ditambah dengan senjata partikel,
bahkan ketiga Wu Yunzhao dapat dibunuh. Orang-orang kuat di alam dewa bergegas mendekat dan tidak mengerti apa yang dia pegang di tangannya, tetapi orang-orang ini mengandalkan kekuatan jumlah mereka dan tidak memperhatikan sama sekali. Seorang pria berjanggut di depan mengulurkan tangannya yang besar dan berbulu dan langsung mencubit lehernya. Tapi begitu dia mengulurkan tangannya, seluruh tubuhnya tiba-tiba terguncang, dan lubang berdarah muncul di hatinya. Ini, pria berjanggut itu menunduk menatap hatinya, wajahnya penuh keterkejutan, kenapa hatinya tiba-tiba menghilang tanpa suara. Tapi sebelum dia bisa mengetahuinya, tubuh itu jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, dan kemudian segumpal jiwa naik ke udara. Ambillah dariku. Ye Bufan melambaikan tangannya dan mengeluarkan botol pemurnian iblis, dan langsung memasukkan sinar jiwa ke dalamnya. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka begitu mereka mengambil tindakan, seseorang akan mengalami kehancuran baik fisik maupun mental. Li Tong tertegun sejenak, lalu berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Ikut aku." Tapi sebelum orang-orang itu bisa mengambil tindakan, Ye Bufan sudah mengambil inisiatif dan menarik pelatuknya satu demi satu. Melihat selusin pria kuat di tahap transformasi dewa jantung mereka ditusuk satu persatu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan dibantai seperti ayam. Ini bukanlah hal yang terpenting, yang penting setelah kematian, jiwa tidak dapat disimpan, dan semuanya dikumpulkan ke dalam botol hitam kecil itu. Awalnya, Wu Yunzhao dan yang lainnya sama sekali tidak memperhatikan biksu di tahap Nas Chen Sol, dan mereka hanya mengambil tindakan karena wajah Li Tong. Tapi dia tidak menyangka pihak lain memiliki metode ajaib seperti itu, dan dalam sekejap mata, semuanya mati secara tak terduga dalam banyak tahap transformasi. Wu Yunzhao melangkah maju dan menatap Ye Bufan dengan mata tajam, "Nak, apa yang kamu lakukan?" Mata Li Tong juga bersinar. Sebagai tuan muda dari sebuah keluarga besar, dia memiliki banyak informasi, tetapi dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Kedua harta karun ini ada di hadapanku. Hal aneh itu dapat dengan mudah membunuh orang kuat dalam tahap transformasi dewa. Ini jelas merupakan hal baik yang tak ternilai harganya. Ada juga botol hitam kecil, yang bahkan bisa menyimpan jiwa orang kuat dalam tahap transformasi. Dia berteriak dengan penuh semangat, "Nak, tolong berikan dua hal ini kepadaku. Lupakan masalah hari ini. Aku tidak hanya tidak akan membunuhmu, aku juga akan membiarkanmu hidup." Menurutnya, pihak lain hanya meminta bantuan. Saya pasti setuju jika saya sendiri yang menentukan syaratnya. Bagaimanapun, meskipun lebih dari selusin orang tewas, 3 master alam pemurnian kekosongan Wu Yunzhao masih ada di sana, dan ini adalah kartu truf terakhir. Tapi sekarang Ye Bufan telah mengambil tindakan, tidak ada ruang untuk bermanuver. Rahasianya tidak akan pernah diketahui orang lain, jadi tidak ada seorang pun yang bisa melepaskannya. Dia berkata dengan dingin, "Kesempatan telah diberikan kepadamu, sekarang kalian semua harus mati." Wu Yunzhao mendengus, "Anak yang sombong, apakah menurutmu memiliki senjata tersembunyi adalah masalah besar?" Meskipun benda di tangan orang lain terlihat aneh, mereka bertiga tidak terlalu panik. Bagaimanapun, alam pemurnian kekosongan adalah alam pemurnian kekosongan, dan tidak peduli seberapa kuat alam transformasi dewa, itu tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Setelah mencapai level ini, setiap peningkatan akan sangat berbeda. Meskipun lawan dapat menembus ki pelindung tubuh yang kuat di alam dewa, itu tidak akan banyak berguna bagi diri Anda sendiri. Li Tong memikirkan hal yang sama, dan dia berteriak, "Kamu tidak tahu berterima kasih, Penatua Wu, ambilkan dia untukku." "Jangan khawatir, Tuan Muda, serahkan padaku." Wu Yunzhao setuju dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. "Datang." Ye Bufan mengangkat pistol partikel di tangannya dan menarik pelatuknya ke arahnya. Wu Yunzhao segera tegang, dan energi pelindung tubuhnya bekerja dengan liar. Kemudian terdengar suara teredam, dan energi pelindung tubuhnya melonjak, tetapi untungnya tidak rusak. Melihat senjata tersembunyi lawan tidak dapat menembus ki pelindung tubuhnya, dia diam-diam menghela nafas lega dan merasa jauh lebih percaya diri. Ye Bufan sedikit mengernyit, sepertinya dia tidak bisa melakukannya tanpa menggunakan pedang jiwa. Sekarang lautan kesadaran telah digagalkan,
peningkatan kekuatan mental bersifat sementara. Jika pisau jiwa digunakan dengan paksa, tidak ada yang tahu apa konsekuensinya. Tapi tidak mungkin, situasinya mendesak, jika tidak menggunakan kartu truf ini, pada akhirnya hanya akan ada jalan buntu. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi memiliki keraguan, dan langsung menggunakan kekuatan mentalnya dengan gila-gilaan. Dia menebas pisau jiwa yang sudah lama tidak digunakan, dan kemudian menarik pelatuk pistol partikel lagi. Wu Yunzhao sudah mencobanya sekali, berpikir bahwa hal-hal pihak lain tidak dapat mempengaruhinya sama sekali, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali dan hanya mengaktifkan energi pelindung tubuhnya. Tetapi pada saat ini, pikirannya gelisah, pikirannya menjadi kosong, kekuatan mentalnya langsung hilang, dan energi pelindung tubuhnya juga lenyap. Segera setelah itu, ada rasa sakit yang menusuk di dada. Sama seperti para beku dalam tahap transformasi, sebuah lubang transparan besar tiba-tiba muncul, dan jantungnya menghilang. Pada saat ini, Wu Yunzhao tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan matanya dipenuhi ketakutan. Saya telah berlatih selama lebih dari 100 tahun, dan akhirnya mencapai level saya saat ini, tetapi dalam sekejap mata, saya bahkan kehilangan nyawa saya. Roh primordial muncul dari atas kepalanya, dan kemudian dia lari seperti orang gila. Selama dia bisa melarikan diri, dia masih bisa menemukan kesempatan untuk merebut tubuhnya dan terlahir kembali. Tapi Ye Bufan telah bersiap untuk ini. Bagaimana dia bisa diberi kesempatan seperti itu? Botol pemurnian iblis langsung terbang dan menyedot seluruh jiwanya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sebelum 3 orang di sebelahnya bisa pulih, Wu Yunzhao telah benar-benar jatuh. Melihat pemandangan ini, 2 tetua berbaju hitam lainnya terkejut. Tingkat kultivasi mereka sedikit lebih buruk daripada Wu Yunzhao. Bahkan jika lawan rentan terhadap pukulan, dia akan mati jika dia mengambil tindakan. Kedua orang itu sadar, berdiri dan melarikan diri secara bersamaan. Lagi pula, setelah berlatih selama bertahun-tahun, tidak ada yang ingin tubuh dan jiwanya hancur. Apakah kamu masih ingin lari? Bagaimana Ye Bufan bisa memberinya kesempatan ini? Dia menebas 2 pedang jiwa secara berurutan, dan kemudian senjata partikel terdengar jiwa juga dibawa masuk. Mendapat botol pemurnian iblis. Li Tong adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga Li saat ini, dan dia benar-benar tercengang. Awalnya, untuk menghadapi Ye Bufan kali ini, dia sangat siap. Tidak hanya dia membawa Wu Yunzhao, dia juga membawa 2 orang kuat dari alam pemurnian Void. Menurutnya, ketiga master ini ditambah lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik di alam transformasi dewa benar-benar tak terkalahkan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, mereka semua akan terbunuh seperti melon dan sayuran. Dia ingin melarikan diri, tapi sayangnya kakinya sudah gemetar seperti bola, dan dia masih tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Bab 1854 Nikmatilah. Melihat Ye Bufan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Li Tong ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Jangan datang. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak bisa menyentuhku. Aku dari keluarga Li. Jika kamu menyentuhku, keluarga Li tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang harus dilakukan? Aku ingin melakukannya. Ye Bufan tersenyum dingin. Orang ini membawa begitu banyak tuan untuk merampok dan membunuhnya, dan dia masih ingin bertanya apa yang dia lakukan. Dengan jentikan jarinya, angin jari yang tajam langsung menutup titik akupuntur Li Tong. Ye Bufan, tolong jangan bunuh aku. Selama kamu melepaskan aku akan menyetujui syarat apapun. Aku bisa memberimu uang, aku bisa memberimu segala macam harta, dan aku berjanji tidak akan mencarinya lagi di masa depan. Masalahmu. Li Tong awalnya hanyalah seorang pemuda pesolek, tanpa tulang punggung sama sekali. Orang seperti ini bisa memamerkan kekuatannya ketika dia berada di atas angin, tapi begitu dia kehilangan perlindungan dari bawahannya, dia akan sangat ketakutan hingga dia mengompol. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Li Tong diam-diam merasa lega saat mendengar bahwa pihak lain tidak akan membunuhnya. Tetapi pada saat ini, dia mendengar Ye Bufan berkata lagi, Tuan Muda Li telah mempersiapkan begitu banyak hal dengan hati-hati.
Akan sia-sia jika Anda tidak menggunakannya. Sekarang biarkan Anda menikmatinya. Tong dan membuka sangkar besi. Pintunya dilempar dengan keras. Tidak, tidak pernah. Kamu tidak bisa melakukan ini. Keluarkan aku secepatnya. Tidak peduli kondisi apa yang kamu minta, aku akan berjanji padamu. Li Tong benar-benar ketakutan dan berteriak minta ampun. Namun sebelum dia selesai berteriak, ketiga gorila yang telah bersiap sejak lama, menerkamnya dengan gigi dan cakar terbuka lebar. Tidak, tolong jangan. Melihat ketiga pria besar ini yang sedang kepanasan, dia telah berusaha keras mempersiapkan ini untuk Ye Bufan, tapi dia tidak menyangka hal itu akan menimpanya, kejahatan yang ditimbulkan. Dia ingin melawan, dia ingin melarikan diri, tetapi sayangnya satu-satunya tingkat budidaya jiwa baru lahirnya telah disegel, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun di tubuhnya, dan dia bahkan tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Melihat ketiga gorila itu merobek pakaiannya karena kegirangan, orang ini tidak dapat menahan tekanan psikologis, jadi dia memutar matanya dan pingsan. Ini benar-benar tidak berguna. Ye Bufan tidak memiliki selera yang kuat, dan tidak ingin melihat apa yang terjadi, jadi dia hanya menjentikkan jarinya dan membunuh Li Tong dengan hembusan angin. Kemudian pintu kandang besi dibuka kembali dan ketiga orang hutan tersebut dilepas liarkan ke dalam hutan. Setelah menyelesaikan semua ini, saya tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan. Saya mengalami sakit kepala yang hebat. Saya tidak dapat lagi mengerahkan kekuatan apapun di tubuh saya. Itu gagal begitu cepat. Sepertinya itu adalah hasil dari penggunaan pedang jiwa ilahi. Ye Bufan jatuh ke tanah dengan sentakan, memegangi kepalanya yang sakit dengan kedua tangannya. Sakit kepalanya semakin parah saat ini, seolah-olah bisa meledak kapan saja, dan dia tidak dapat mengerahkan energi apapun di tubuhnya. Sialan, meskipun dia mengalami sakit kepala yang parah, kesadarannya masih jernih. Dia tahu bahwa ini adalah akibat dari penggunaan pedang jiwa secara paksa ketika kesadarannya terluka, tetapi dia tidak menyangka reaksi balasannya akan begitu serius. Dia tidak tahu seperti apa kekuatan mentalnya setelah ini. Ngomong-ngomong, aku baru saja memurnikan begitu banyak pil senyuan di dalam botol pemurnian iblis. Seharusnya lebih baik memakannya. Saat dia hendak mengeluarkan pil senyuan, tekanan besar tiba-tiba datang, diikuti oleh dua pil bayangan gelap muncul di depannya. Ini adalah dua lelaki tua berjanggut dan berambut putih. Yang satu berpakaian hitam dan nafasnya sedingin es. Yang mengerikan adalah budidaya kedua orang ini tidak lebih lemah dari Wu Yunzhao dan tiga lainnya. Hati Ye Bufan dengan cepat merosot ke dasar. Jika dia dalam kondisi prima, dia mungkin masih bisa memikirkan beberapa solusi. Tapi sekarang kekuatan mentalnya menyerang balik, dan dia tidak mampu meningkatkan dirinya sama sekali, jadi tidak ada ruang untuk perlawanan. Orang tua berjubah hitam mencibir, "Tuan muda memang benar. Metode rahasia Anda untuk secara paksa meningkatkan kultivasi Anda pada akhirnya akan menimbulkan reaksi balik." Orang tua berjubah merah berkata, "Metode rahasia anak ini terlalu sombong. Begitulah, kami akan segera menyingkirkan semua anggota keluarga Li. Untungnya, kami tiba dengan cepat. Jika kami terlambat selangkah, bukankah kami akan membiarkan dia melarikan diri?" Pria tua berjubah hitam itu berkata, "Oke, tidak peduli berapa banyak orang yang ada sekarang, singkirkan saja dia. Kembalilah dan lapor pada Tuan Muda." Ye Bufan menahan rasa sakit di kepalanya dan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan?" Kata lelaki tua berbaju hitam. Dia menendang kakinya, dan tekanan besar menghampirinya. Melihat tidak ada ruang untuk negosiasi, dia mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan mentalnya untuk kembali ke istana Raja Naga. Saat ini, hidup dan mati dipertaruhkan, dan dia tidak lagi peduli untuk membeberkan rahasianya kepada orang lain. Namun kemudian ia menjadi putus asa lagi. Setelah berusaha keras dalam waktu yang lama, tubuhnya tetap diam di tempat yang sama tanpa bergerak sama sekali. Laut kesadaran baru saja terluka parah, dan energi mentalnya terkuras habis, dan dia tidak dapat menghubungi istana Raja Naga sama sekali. Pada saat ini, lelaki tua berbaju hitam itu menendang dadanya dengan suara retakan dan suara tulang dada yang patah. Ye Bufan terbang puluhan meter ke udara. Pada saat yang sama,
Kekuatan es yang sangat besar menyapu meridian di seluruh tubuhnya, langsung membekukan organ dalamnya. Pada akhirnya, tubuhnya terjatuh ke tanah. Pada saat ini, lukanya lebih serius dari sebelumnya, tetapi organ dalamnya membeku dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan seteguk darah. Perasaan putus asa yang sangat besar muncul dari lubuk hatinya, dan dia tahu bahwa dia benar-benar tamat kali ini. Dia berbaring dengan tenang di tanah, memandangi langit biru dan awan putih di langit, tetapi keluarganya dan bumi tempat dia tinggal muncul di benaknya. Setelah bekerja keras begitu lama, saya masih tidak bisa kembali. Ayah, Ibu, Kin cucu, An Yimo, kalian semua baik-baik saja. Kami benar-benar harus bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Dalam pikiran dan kesedihan yang tiada akhir, dia perlahan kehilangan kesadaran. Melihat Ye Bufan, yang benar-benar kehilangan nafas hidupnya, lelaki tua berbaju hitam itu mencibir di bibirnya. Tuan muda tertua mengatakan orang ini sangat luar biasa. Dia mengira dia adalah semacam master, tapi dia tidak berharap dia bisa diselesaikan dengan mudah. Orang ini telah mampu membunuh begitu banyak orang kuat dari Li keluarga dalam waktu sesingkat itu. Dia masih memiliki beberapa kemampuan. Ya, hanya saja desain Tuan muda sangat indah, dan kami datang pada waktu yang tepat. Orang tua berbaju merah berkata, tapi hanya untuk aman, kita masih harus menghadapinya sepenuhnya. Setelah itu, dia melambaikan telapak tangannya dengan tangan yang terbakar. Angin berubah menjadi nyala api yang mengamuk, menelan tubuh Ye Bufan. Nyala api begitu panas sehingga tubuh yang sebelumnya membeku langsung meleleh. Kemudian dia melemparkan beberapa bola api lagi, membersihkan semua mayat keluarga Li, dan memasukkan sangkar besi ke dalam ring penyimpanan. Oke, ayo pergi. Bahkan jika anak ini adalah dewa, dia tidak akan selamat sekarang. Melihat tubuh Ye Bufan terbakar, mereka berdua berhenti tinggal dan langsung terbang ke langit, terbang menuju kota Tianfeng. Bab 1855, Kelahiran Kembali dari Api. Di kamar kepala manajer paviliun Jubao, Dulang memandangi dua lelaki tua di depannya dan bertanya, dua orang tua, bagaimana kabarnya? Apakah anak itu sudah mati? Tuan muda, Anda benar, Li para pecundang dalam keluarga itu tidak punya pilihan selain membunuh anak itu. Sebaliknya, dia dibunuh sepenuhnya. Lelaki tua berbaju hitam itu menceritakan kisah itu dengan singkat dan padat, dan akhirnya berkata, untungnya, kami bergegas ke sana tepat waktu. Kebetulan anak itu berada dalam tahap lemah setelah menggunakan metode rahasia, dan dia dengan mudah dibunuh olehku. Petik 2. Apakah dia akhirnya mati? Dulang mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat ketika dia mendengar bahwa Ye Bufan telah mati. Setelah menenangkan diri beberapa saat, dia berkata dengan sedikit cemas, dua orang tua, anak itu sangat penipu. Kamu tidak akan tertipu olehnya, kan? Bukankah ini kematian palsu? Juga orang tua, bagaimana dia bisa ditipu oleh seorang anak laki-laki berusia 20-an? Pria tua berbaju merah berkata dengan percaya diri, ketika saya pergi, saya telah membakar tubuhnya sepenuhnya hanya bisa berubah menjadi dewa. Setumpuk abu. Bagus, aku akan membantumu dua orang tua kali ini. Setelah Dulang berkata, dia mengulurkan tangan dan mengambil cincin penyimpanan dan menyerahkannya. Ini adalah batu spiritual dan bahan obat yang kalian berdua minta. Mohon terima itu. Terima kasih, Tuan Muda. Keduanya mengambil cincin penyimpanan sambil tersenyum. Dulang berkata lagi, dua orang tua, masalah ini harus dirahasiakan. Bahkan kakekku tidak boleh menceritakannya, apalagi orang lain di paviliun Jubao. Pria tua berbaju hitam berkata, Tuan Muda, jika tidak ada yang lain, kami akan kembali. Setelah mengatakan itu, dia dan lelaki tua berbaju merah melintas dan menghilang dari ruangan. Setelah kedua orang itu pergi, Dulang tertawa terbahak-bahak, dan kemudian ekspresi garang muncul di wajahnya. Anak muda bernama Ye, jika kamu berani bertarung denganku, Tuan Du, kamu hanya akan mati pada akhirnya, hahaha. Di pintu masuk pegunungan 10.000 binatang, mayat anggota keluarga Li telah terbakar seluruhnya dan berubah menjadi gumpalan debu. Namun entah kenapa, nyala api di sebelahnya bukan hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan padam, melainkan malah semakin membara.
Nyala api ini milik Ye Bufan, tetapi nyala api yang ditinggalkan oleh lelaki tua berbaju merah telah padam, dan nyala api saat ini benar-benar meletus dari tubuhnya. Kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan tak berujung, tapi dia bisa dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya dan merasakan bola api mengelilinginya. Pada saat ini, energi sebenarnya dalam tubuh tiba-tiba mulai beroperasi secara otomatis tanpa kendali apapun. Ia muncul dari dantian, dan jalur yang dilaluinya jelas merupakan teknik pemurnian tubuh mandi dalam api. Kemanapun Zenki lewat, meridian yang telah hancur mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan melalui nutrisi dan tempering secara keseluruhan, keuletannya lebih kuat dari sebelumnya. Ye Bufan merasa sangat gembira di dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya memahami rahasia teknik pemurnian tubuh dalam api. Ternyata, mandi api tidak mengacu pada unsur api, melainkan mengacu pada arti mandi api dan nirwana. Tapi kemudian rasa sakit yang luar biasa datang silih berganti, membuatnya sengsara. Meskipun tubuh dan meridian yang rusak pulih dengan cepat di bawah operasi teknik pemurnian tubuh mandi api, rasa sakitnya masih tidak dapat dihindari dan belum pernah terjadi sebelumnya. Yang paling penting adalah seluruh orang dikelilingi oleh api, dan tubuh yang baru saja diperbaiki segera dihancurkan oleh api, dan kemudian teknik pemurnian tubuh dalam api mengerahkan energi sebenarnya untuk memperbaiki kembali, dan siklus berulang. Tubuh fisiknya menjadi lebih kuat setiap kali dia mengalaminya, tetapi prosesnya sangat menyakitkan, dan rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Namun, di bawah rasa sakit yang begitu parah, kesadarannya masih belum bisa bangun, dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, tapi dia hanya bisa menahannya dalam diam. Situasi ini tidak lain adalah hukuman berat, tetapi tanpa kemampuan untuk melawan, Anda hanya bisa berharap bahwa ini akan segera berakhir. Dalam siksaan yang seperti neraka ini, tidak peduli berapa lama, api di tubuhnya mulai padam perlahan, dan rasa sakitnya berangsur-angsur hilang. Akhirnya, Zenki di tubuhnya berhenti bergerak, dan kesadarannya kembali menguasai seluruh tubuhnya, dan dia sadar kembali. Saat dia membuka matanya lagi, matahari sudah menggantung di langit, dan hangatnya sinar matahari membuatnya merasa nyaman. Ye Bufan tiba-tiba terbangun dan memeriksa tubuhnya, kecuali pakaiannya, yang telah hilang sama sekali, semua yang ada di tubuhnya masih utuh, dan kulitnya tampak sedikit lebih halus. Dia dengan jelas merasakan tendangan yang diberikan lelaki tua berbaju hitam itu kepadanya. Seluruh tulang dadanya roboh dan organ dalamnya rusak parah. Kini tubuhnya dalam kondisi sempurna. Sepertinya itu bukan mimpi, semuanya nyata. Kemudian dia ingin menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi tubuhnya, tetapi segera ada sensasi kesemutan di lautan kesadaran. Tampaknya teknik pemurnian tubuh dalam api hanya memperbaiki tubuh fisik dan tidak ada gunanya kekuatan mental. Karena Anda tidak dapat memeriksanya dengan kesadaran spiritual Anda hanya dapat menggunakan metode yang paling primitif. Dia mengeluarkan pisau belati dari cincin penyimpanan dan menggaruk lengannya. Kulitnya saat ini terlihat sehalus kulit wanita, namun memiliki pertahanan yang sangat kuat. Bila belati yang tajam menusuknya, hanya meninggalkan bekas putih samar. Apakah itu sangat kuat? Sangat gembira, dia mengerahkan kekuatan di tangannya, dan kali ini tanpa keberatan, dia menusuk pahanya dengan keras. Akibatnya yang terdengar hanya bunyi klik, dan belati tersebut tiba-tiba patah, namun ia tidak terluka sama sekali. Kulit tembaga dan tulang besi, hahaha, inilah kulit tembaga dan tulang besi yang legendaris. Ye Bufan tertawa terbahak-bahak kegirangan. Menurut penelitian sebelumnya tentang teknik pemurnian tubuh dalam api, dia bisa mencapai level tersebut pertahanan Xiao Cheng. Kekuatannya meningkat pesat dan pedangnya sulit untuk dirusak. Ini adalah alam kulit perunggu dan tulang besi yang legendaris. Sebagai keterampilan surgawi tingkat atas, teknik pemurnian tubuh dalam api dapat dibagi menjadi 3 bidang, pencapaian kecil, pencapaian besar, dan kesempurnaan. Begitu dia mencapai Xiao Cheng, pertahanan dan kekuatan tempurnya akan meroket, tidak kurang dari ranah Void Refining Dzogchen. Seperti kata pepatah, jika selamat dari malapetaka, kelak Anda akan diberkati. Di luar dugaan, karena kombinasi keadaan yang aneh, saya justru menguasai teknik pemurnian tubuh mandi api. Namun,
dia juga mengeluhkan volume skill di dalam hatinya. Kondisinya terlalu keras. Kebangkitan dari abu tidak mungkin terjadi jika seseorang tidak dalam keadaan hampir mati. Namun, skala ini sangat sulit untuk dipahami. Jika cederanya ringan, tidak ada gunanya. Apalagi dalam situasi barusan, jika kedua lelaki tua itu langsung memenggal kepala mereka, apalagi teknik pemurnian tubuh mandi api, mereka tidak akan mampu bertahan meski dengan sihir. Pantas saja banyak orang yang tidak mendapatkan apapun dari buku keterampilan ini sebelumnya. Ini hanyalah keterampilan curang. Tapi bagaimanapun juga, karena keberuntungan, saya akhirnya berhasil mempraktikkannya, dan keseluruhan kekuatan tempur saya langsung meningkat beberapa level. Untuk membuktikan kekuatannya, dia mengangkat tangannya dan meledakkan batu besar di sebelahnya. Terdengar ledakan keras, seperti suara yang menggemparkan bumi, dan batu besar yang menyerupai gunung itu hancur berkeping-keping oleh pukulannya. Ini terlalu kuat. Ye Bufan melihat tinjunya, tidak mampu menahan kegembiraan di hatinya. Pada saat ini, sesosok tubuh berlari kencang dari kejauhan, dan kemudian terdengar teriakan tajam, "Adik, kamu mesum sekali, kenapa kamu tidak memakai pakaian?"